Halo, Assalamualaikum Sobat Nipers. Kembali lagi bersama saya Rizal di channel Pejuang Nip. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas 5 soal tes wawasan kebangsaan. Let's check it out. Topik kali ini tentang pilar negara Undang-Undang Dasar 1945. Soalnya itu adalah saat membuka rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul Bogor, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memecat oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan tugas presiden yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal bla 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 bla. Pasal berapa nih ayo? Kita tengok opsi A, pasal 10, B pasal 11, C pasal 12, D pasal 13, E pasal 14. Kalian pilih yang mana nih? Oke, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat itu adalah opsi A, yaitu pasal 10. Pembahasannya itu adalah tugas presiden sebagai kepala negara, yakni salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10. Bukan hasil amandemen ya yang ini. Yang berbunyi presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi presiden itu bisa bebas untuk menyuruh atau memecat oknum polisi dan jaksa yang melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Contohnya itu pemerasan kepada pelaku usaha tersebut. Gitu ya untuk soal nomor 16. Nah, kalau opsi B itu pasal 11. Nah, di pasal 11 itu ada 3 ayat. Yang pasal 11 ayat 1 itu presiden menyatakan perang, perdamaian, dan persetujuan atas persetujuan DPR. Nah, intinya itu tentang itu ya kalau 11 ayat 1. Nah, ini itu hasil amandemen keempat. Nah, kalau 11 ayat 2-nya itu presiden melakukan perjanjian internasional atas persetujuan DPR, yaitu hasil amandemen ketiga. Kalau 11 ayat 3-nya itu informasi lebih lanjut diatur oleh undang-undang gitu ya. Dan ini hasil amandemen ketiga. Kalau untuk opsi C yaitu pasal 12. Pasal 12 itu tidak ada ayatnya ya. Jadi cukup pasal 12 aja. Yaitu intinya itu tentang presiden menyatakan keadaan bahaya gitu. Kalau pasal 13 itu ada 3 ayat. Ayat satunya itu presiden mengangkat duta dan konsul. Ini bukan hasil amandemen. Kalau 13 ayat 2 dalam mengangkat duta dan konsul, presiden itu membutuhkan pertimbangan DPR gitu ya. Kalau ini itu hasil amandemen ke-1. Kalau pasal 13 ayat 3 intinya itu presiden dapat menerima duta dari negara lain atas pertimbangan DPR. Itu hasil amandemen ke-1. Gitu ya intinya ya, kata kuncinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Sebentar, ini yang pasal 14-nya belum ya. Kalau pasal 14 itu ada 2 ayat. 14 ayat 1 itu kata kuncinya itu presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung atau MA, yaitu hasil amandemen yang pertama atau ke-1. Kalau 14 ayat 2, presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR, yaitu amandemen ke-1. Gitu ya, dari pasal 10 sampai pasal 14, opsi A sampai E. Jadi yang benar itu nomor ini itu adalah opsi A.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Ayah memiliki penghasilan dalam 1 tahun yang melebihi penghasilan tidak kena pajak. Oleh karena itu, ayah tercatat telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Wajib memiliki NPWP dan harus melaporkan pajak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Yuk. Kita tengok opsi A yaitu 23A, B 23B, C 23C, D 23D, E 23E. Isi opsinya sama dengan mirip sama opsinya juga ya. Apa nih jawabannya? Oke, 3, 2, 1. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi, ya betul, opsi A. Pembahasannya itu adalah ketentuan membayar pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pasal 23A hasil amandemen ke-3 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Itu ya Sobat Nipers. Nah, kalau pasal 23B-nya itu apa sih? Pasal 23B itu intinya tentang macam-macam dan harga mata uang diatur oleh undang-undang gitu ya, hasil amandemen ke-4. Itu kata kuncinya aja. Jadi intinya itu 23B itu macam-macam harga mata uang diatur oleh undang-undang amandemen ke-4. Kalau 23C itu intinya itu yang berhubungan dengan keuangan itu diatur lebih lanjut oleh undang-undang, yaitu hasil amandemen ke-3. Kalau pasal 23-nya itu, 23D-nya itu intinya itu tentang negara memiliki bank sentral, yaitu hasil amandemen ke-4. Kalau pasal 24E itu ada beberapa ayat. Ada berapa ya? 24E itu ada ini kayaknya bukan 24E deh, kayaknya agak typo. Harusnya ini 23E, soalnya di atasnya 23. Kalau nggak salah ini tuh 23E deh opsinya, kayaknya sih typo, maaf ya sobat. Jadi kalau 23E itu apa aja sih isi pasalnya? Kalau 23E itu ada 3 ayat. Yang pertama 23E ayat 1 yaitu intinya tentang BPK bebas dan mandiri, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu hasil amandemen ke-3. Kalau 23E ayat 2 intinya itu tentang hasil audit diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil amandemen ke-3. Kalau pasal 23E itu 23E ayat 3 itu intinya tentang hasil audit ditindaklanjuti oleh lembaga atau badan sesuai dengan undang-undang. Gitu ya, hasil amandemen ke-3. Oke. Gitu ya Sobat Nipers. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, maka yang memiliki kewajiban memberikan keputusan adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal bla bla bla. Apa nih? Kita tengok opsi A. Pasal 24C ayat 1. B pasal 24C ayat 2, C pasal 24C ayat 3, D pasal 24C ayat 4, E pasal 24C ayat 5. Jawabannya apa nih? Oke, 3, 2, 1. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B, yaitu pasal 24C ayat 2 hasil amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wapres
menurut Undang-Undang Dasar. Itu ya Sobat Nipers. Nah tadi kan itu jawabannya 24C ayat 2 ya. Nah kalau pasal 24C ayat 1 itu isinya tentang apa sih? Kalau pasal 24C ayat 1 intinya itu isinya tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili tingkat pertama dan terakhir, terus memutus sengketa lembaga negara dan pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi kalau 24C ayat 1 itu tentang wewenang MK, yaitu hasil amandemen ketiga. Nah kalau yang tadi itu kan pasal 24C ayat 2 yang intinya itu tentang Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas dugaan pelanggaran presiden. Itu hasil amandemen ketiga ya. Dan pasal 24C ayat 3 itu apa sih? Isinya itu tentang Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden atas usulan atau oleh Mahkamah Agung, DPR, dan presiden. Ini merupakan hasil amandemen yang ketiga. Kalau pasal 24C ayat 4 intinya itu tentang ketua atau wakil Mahkamah Konstitusi itu dipilih oleh hakim konstitusi, yaitu hasil amandemen ketiga. Kalau pasal 24C ayat 5 itu intinya isinya tentang syarat hakim konstitusi, yaitu hasil amandemen ketiga. Nah pasal 24C ini itu sebenarnya ada 6 ayat ya. Sekalian aja ya ayat ke-6 nya itu apa. Nah kalau pasal 24C ayat 6 itu isinya tentang semua ketentuan yang di atas tadi itu diatur lebih lanjut oleh undang-undang gitu ya, hasil amandemen ketiga juga. Jadi pasal 24C dari ayat 1 sampai 6 ini biar lebih gampangnya itu adalah hasil amandemen ketiga semua. Nah itu ya Sobat Nipers. Oke kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 dengan memperhatikan pertimbangan. Nah ini kan pasal 14 ya. Kalau amnesti abolisi itu pasal 14 ayat berapa yuk? Pasal 14 ayat 2. Nah kalau gerasi rehabilitasinya itu pasal 14 ayat 1. Kalau amnesti abolisi pasal 14 ayat 2. Jangan sampai ketuker ya teman-teman Sobat Nipers. Nah soalnya itu pasal 14 ini yang isinya tentang amnesti dan abolisi itu memperhatikan pertimbangan siapa sih? Kita tengok opsi A, MPR, B DPR, C DPD, D MK, E Mahkamah Agung. Nah soal ini itu pembahasannya udah sempat saya singgung yang di nomor sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalian simak dengan seksama seharusnya kalian udah tahu loh jawabannya. Oke langsung aja ya. Jawaban yang benar itu adalah 3, 2, 1. Yap, selamat yang jawab opsi B, yaitu memperhatikan pertimbangan DPR. Nah pasal 14 ayat 1 itu seperti yang saya bilang tadi ya, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Ini merupakan hasil amandemen yang pertama. Kalau pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi. Itu dengan memperhatikan pertimbangan DPR, hasil amandemen yang ke-1 pula. Gitu ya, jangan sampai tertukar Sobat Nipers. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A, DPR memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu adalah bla 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 bla. Kita tengok opsi A. Opsi A itu adalah fungsi anggaran. Yang B fungsi legislasi, yang C fungsi pengawasan, yang D jawaban ABC benar, yang E jawaban A dan B benar. Apa nih jawabannya? Oke, langsung aja ya. 3, 2, 1. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi, selamat yang jawab opsi D yang benar. Yaitu jawaban A, B, C adalah jawaban yang benar. Gampang ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Yang penting pembahasannya ini biar lebih jelas. Nah, pasal 20A itu terdiri dari beberapa ayat, yaitu atau lebih tepatnya ada 4 ayat ya. Pasal 20A ini tentang DPR ya. Nah, kalau 20A ayat 1 itu DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yaitu hasil amandemen yang kedua. Kalau yang ayat 2-nya itu dalam melaksanakan fungsinya, selain hal yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Jadi yang 20A ayat 2-nya itu, ambil aja intinya itu, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang termasuk dalam amandemen kedua, hasil amandemen kedua. Nah, kalau 20A ayat 3 itu DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ini merupakan hasil amandemen kedua juga. Kalau 20A ayat 4 itu intinya ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Hasil amandemen kedua juga. Jadi 20A ini ayat 1 sampai 4 hasil amandemen kedua semua ya sobat Nipers. Oke, bisa nggak nih? Pasti bisa lah ya, bisa dong. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada salah kata dan penjelasannya masih kurang baik atau kurang jelas, mohon dimaklumi ya, saya juga masih sama-sama belajar. Jika kalian ada pendapat lain, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan komen jika video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. See you next video. Salam pejuang NIP.